Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius, seputaran hal-hal yang memang lagi fire, yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial ya teman-teman. Jadi teman-teman, 1 tahun belakangan ini kita rasakan ini perubahan cuaca ini luar biasa ya. Jadi gelombang panas yang memang mengenai negeri kita ini ya, yang saat ini terjadi di Indonesia ini luar biasa ya teman-teman. Suhu saat ini memang kalau dari mulai jam 9 jam 10 itu kan udah nyampe 31 ataupun 32 derajat. Nggak cuman itu, tapi setara dengan dirasakan dengan 39 derajat sampai dengan 40 derajat. Rasanya seperti itu. Terus kemudian saat ini juga banyak petani yang hasil panennya bermasalah, gagal karena cuacanya kan ekstrim sekali ya teman-teman. Begitupun juga ternak. Saya ini pelihara merpati, pelihara ayam, kemarin juga kayaknya ada penyakit jenis baru ya. Mereka pada lumpuh ya. Bira hijau kemudian pada lumpuh. Merpati ya. Kalau dulu saya nggak pernah ketemu gitu kan. Sementara juga kalau teman-teman saya yang punya usaha-usaha wira swasta saat ini banyak yang usahanya macet, bahkan ada yang bangkrut gitu kan. Kalau ke pasar itu yang ekonomi menengah ke bawah pun sekarang banyak yang usahanya bermasalah. Nah saat ini banyak kemudian orang bertanya-tanya apakah kita ini di fase-fase kemudian dikatakan fase akhir zaman gitu kan. Itu banyak pertanyaan dan banyak dibahas kemudian di media sosial gitu kan, baik itu secara umum ataupun orang-orang yang memang dari orang-orang yang ahli dalam ilmu agama gitu kan. Apakah benar saat ini kita di fase akhir zaman gitu kan, yang dikatakan bahwasanya di fase akhir zaman itu akan muncul cobaan ataupun fitnah terbesar manusia dari sejak penciptaannya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumul akhir nanti. Peristiwa terbesar, cobaan terbesar untuk umat manusia adalah munculnya Dajjal. Nah ini yang memang dari saya kecil, kalau saya dulu ngaji ke musola gitu kan, denger orang ngobrol dari saya kecil ya sampai dengan usia saya sudah setua ini, saya ingat ya dulu sering kalau ke musola itu di dekat rumah tuh guru ngaji cerita tentang Dajjal ini gitu kan. Dajjal itu sampai saya dewasa gitu kan, saya sekarang juga udah sejauh ini saya menjalani kehidupan saya di dunia gitu kan, saya merasa dari hari-hari yang pernah saya lewati dalam kehidupan di dunia ini, saat yang memang berasa paling sulit itu saat ini ya. Maksudnya di sini sulit adalah salah satunya nggak ngapa-ngapain aja di dalam rumah aja ya. Kalau nggak ada air conditioner, panasnya luar biasa gitu kan. Panasnya luar biasa dan untuk usaha itu berat sekali. Nah ini kemudian banyak orang kemudian membahas bahwasanya kita ini sudah masuk di eranya Dajjal, dengan asumsi pengikutnya Dajjal itu kebanyakan wanita gitu kan, karena memang kemudian dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW diberitakan ya bahwasanya nanti ketika Dajjal itu akan turun di suatu lembah yang namanya Mirkona dan kebanyakan pengikutnya adalah wanita gitu kan. Sampai kemudian ada seorang laki-laki yang pulang menemui ibunya, saudara wanitanya, kemudian istri dan anak-anaknya, dan dia berusaha untuk mengikat anaknya di dalam rumah, takut kalau kemudian anak-anak wanitanya ini akan terpengaruh oleh Dajjal dalam hadisnya ya. Namanya hadis ini memang sebagian besar adalah interpretasi ya, yang memang waktu itu Nabi Muhammad sudah melihat ke masa depan gitu kan, tapi kemudian untuk menjelaskannya pada kaumnya waktu itu pun juga pastinya juga akan sulit ya.
Nah, untuk kemudian kalau kita mau ngobrol-ngobrol tentang Dajjal, tentunya kalau kita sebagai seorang muslim, kita referensinya adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya. Nah, Dajjal ini banyak dibahasnya ada di hadis ya teman-teman. Kalau di Al-Quranul Karim yang dibahas itu di situ antara Yajud dan Majud ya. Zamannya Raja Zulkarnain. Tapi kalau Dajjal ini sebagian besar diriwayatkannya di hadis. Dan ada sebuah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalulaha Khurasan. Nah, Dajjal itu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan muncul dari bumi min ardil bimasriki di bagian timur. Yuqalulaha Khurasan, dan namanya adalah Khurasan, kalian menyebutnya Khurasan. Di Dajjal munculnya kalau versinya Nabi Muhammad hurufnya ya, ini di Khurasan munculnya. Dia akan muncul dari sebuah tempat yang namanya Khurasan. Kemudian diikuti sebuah hadis yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u Dajjalu mi Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal itu akan diikuti oleh Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan, dan mereka menggunakan toyalisa. Toyalisa ini apa? Jadi toyalisa itu pakaian khusus orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah ya, seperti jubah yang menutup kepala sampai bagian bawah tubuhnya. Itu namanya toyalisa. Dan ada sebuah hadis lagi yang memang ini kayaknya berkaitan erat, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'uhu aqwamu ka'anaha wujuhahum majanul mutrokoh. Yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahum majanul mutrokoh. Dan dia Dajjal akan diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya itu mirip sebuah perisai yang dilapisi kulit gitu kan. Ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Yang jelas ini saat ini kita sudah lihat ini benang merahnya, ini 3 hadis ini kan kalau kita lihat. Kenapa? Kemudian ketika saya coba cari-cari memang pemberitaan tentang hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang lalu ya, di 3 hadis yang saya sebutkan tadi gitu kan, itu tampaknya sekarang sudah jelas-jelas gitu kan, ketara sekali gitu kan. Kenapa? Karena dibilangkan ada jalu yahruju min ardil bimasriki yuqalulaha Khurasan. Jadi dikatakan Dajjal akan muncul dari suatu tempat yang namanya Khurasan. Tempat yang namanya Khurasan itu sendiri tempatnya saat ini sudah ada, dan posisinya dia ada di perbatasan antara 4 negara, yaitu di sebelah sini Iran, di sebelah sononya itu ada Turkmenistan, sebelah sononya lagi ada Afghanistan, sebelah sininya ada provinsi Balochistan milik Pakistan. Jadi dia membentang ya area yang namanya Khurasan itu. Kita bahas sekarang yang provinsi Khurasan yang ada di Iran. Jadi provinsi Khurasan yang ada di Iran itu juga suatu provinsi, ketika saya lihat juga provinsinya itu provinsi yang masih kampung banget ya gitu kan. Provinsinya masih alami banget gitu kan. Banyak lembah-lembah, terus air terjun gitu kan. Bahkan kalau penduduknya di kampung-kampung di provinsi Khurasannya Iran ini masih jauh ya gitu kan. Mungkin kalau saya datang dulu tinggal di Lampung tahun 1980 itu udah pakai papan, sebagian pakai bata. Di provinsi Khurasan untuk saat ini kampung-kampungnya itu masih pakai bata, kemudian dindingnya itu dari tanah liat gitu kan, yang memang udah mungkin nggak kita temui lagi di wilayah di Indonesia gitu kan. Terus penduduknya juga sebagian besar bekerjanya agraris ya, di pertanian dan ternak kambing gitu kan. Ini sangat jauh sekali dengan teknologi, tapi itu udah ada sekarang kotanya. Kenapa saya bahas yang di Iran? Karena berkaitan dengan salah satu hadis yang salah satunya tadi saya sebutkan kan, ada disebutkan yatba'uhu dajjalami Yahudi Asfahan sauna alfa alaihim toyalisas. Dajjal akan diikuti Yahudi dari kota Asfahan atau kota Isfahan sabuna alfa 70.000 alaihim toyalisah, dan mereka menggunakan toyalisah itu kan.
Nah ternyata provinsi Isfahan sendiri adalah salah satu provinsi di Iran, di mana di situ reaktor nuklir Iran tuh ketika zamannya Presiden Mahmud Ahmadinejad dibangun di kota Isfahan tersebut ya. Dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi ya, kota Isfahan ini penduduknya adalah Yahudi, mayoritas adalah Yahudi, dan ketika mereka beribadah di kota Isfahan ini, di sinagog yang ada di kota Isfahan ini, mereka menggunakan toyarisa ya gitu kan. Ini Masya Allah ya, ini Allah ini memang saya sangat takut nih kalau denger ini gitu kan. Dan kemudian yang lebih mengagetkan saya lagi adalah kemudian kota Isfahan sendiri bersebelahan dengan provinsi Isfahan yang ada di Iran ya. Itu sampingan gitu kan. Ya apalagi gitu kan. Dan yang satu lagi ada sebuah hadis tadi, salah satu hadis lagi yang disebutkan yatba'uhu qauma aqwamu ka'annaha wujuh yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahumul majanul mutraqah. Dia akan diikuti oleh sekelompok suatu kaum yang memang wajahnya seperti perisai yang dilapisi kulit. Yang di situ di riwayat-riwayat yang lain itu yang dikatakan adalah kemudian mereka adalah suku-suku Turk ya, yang dikatakan di hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dikatakan bahwasanya salah satu pertanda akhir zaman adalah ketika kalian nanti juga kaum muslim memerangi suku bangsa Turk ya, salah satu pertanda akhir zaman. Dan dikatakan bahwasanya yang dimaksudkan di situ orang-orang yang wajahnya seperti perisai yang dilapisi kulit itu adalah suku bangsa Turk. Dan suku bangsa Turk ini banyak ya, ada Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, itu suku bangsanya Turk semua. Dan pusat yang memang Turk Tulen, yang memang pusatnya Turk ini adalah kota Turkmenistan, ibu kotanya Asgaf ya. Dia berseberangan juga dengan provinsi, dia bersebelahan dengan provinsi Khorasan yang ada di Iran ya teman-teman. Dan penduduknya ini orang-orang suku Turk ya. Memang mereka ini suku Turk yang memang udah blasteran sama suku Mongol yang belum invasi di Asia Tengah. Blasteran sama orang Kaukasia, suku Turk dengan orang Mongol. Jadi wajah-wajahnya seakan-akan mirip dengan orang Cina, sipit-sipit, rambutnya juga hitam, lurus kan. Tapi juga posturnya tinggi besar kayak orang kulit putih atau orang Kaukasia gitu kan. Turkmenistan ini sendiri kita nggak banyak informasinya, tapi yang jelas sebetulnya di situ juga banyak yang beragama Muslim banyak ya. Tapi memang sejarahnya Turkmenistan dulu merupakan bagian daripada Uni Soviet. Kemudian tahun 91 mereka berpisah ya, ketika ada Gorbachev ya, kemudian ada pecah Uni Soviet waktu itu tahun 91. Turkmenistan, partai yang berkuasa pada saat itu adalah Partai Komunis. Tapi kemudian ketika Turkmenistan merdeka, Partai Komunisnya berubah nama menjadi Partai Demokrat. Dan menurut konstitusinya Turkmenistan, satu-satunya partai yang diizinkan ada di Turkmenistan adalah Partai Demokrat tadi. Itu. Jadi kalau dia bilang dia negaranya republik demokrasi, kayaknya nggak pas ya, karena memang cuma satu partai yang memang diizinkan untuk eksis di Turkmenistan, yaitu Partai Demokrat yang merupakan turunan dari Partai Komunis yang berubah nama. Kita nggak tahu, tapi Turkmenistan sendiri dikatakan bahwasannya salah satu pusatnya suku bangsa Turk adalah Turkmenistan. Nah ini sekarang kota Isfahannya sudah ada, bersebelahan sama provinsi Khorasan. Kota penduduk suku Turk sekarang sudah punya negara sendiri, salah satunya adalah Turkmenistan. Mereka merdeka tahun 91 dari Uni Soviet, gitu kan. Dan bersebelahan dengan provinsi Khorasan. Nah kalau kita lihat ini memang sudah tanda-tandanya ini sudah bermunculan semua. Oknum-oknum yang disebutkan sudah bermunculan semua. Artinya memang sebetulnya kalau kita melihat ini, kita sebagai seorang yang beriman, meyakini tentang Al-Quranul Karim, meyakini tentang hadis Nabi Muhammad SAW, ini mengerikan sekali ya. Tapi memang kemudian timbul tanda tanya kan, memang kenapa timbul tanda tanya? Selama ini kan kalau Dajjal itu keluarnya mungkin dari Israel, dari Amerika, ada segitiga Bermuda, dari Pulau Socotra gitu kan. Ini kalau berdasarkan hadis, dia munculnya dari area Khorasan. Yang jelas Khorasan sendiri provinsinya di Iran penduduknya Muslim tapi alirannya Syiah ya.
Yang anehnya memang saat ini secara nggak langsung Iran berkonflik dengan Israel gitu kan, karena Iran sendiri saat ini adalah salah satu negara yang membantu secara langsung ya, langsung ataupun tidak langsung kepada para pejuang Hamas di Palestina yang saat ini sedang bersengketa, lagi berkonflik dengan Israel gitu kan. Dan Iran beserta semua proksinya seperti pejuang Houthi di Yaman, kemudian milisi Hizbullah di Lebanon, dan juga pemerintah Syria saat ini memang secara langsung kalau proksinya memang lagi berkonflik dengan Israel gitu kan. Yang mana kota Isfahannya sendiri ada di Iran ini kan. Memang kita mungkin insya Allah kalau panjang usia kita akan tahu ya jawabannya. Insya Allah kita akan tahu kemudian benang merah ini seperti apa. Kan ini belum, sudah ada semua ini kan oknum-oknumnya, sambungan-sambungan benang merahnya kita belum tahu gitu kan. Tapi yang jelas dikatakan di Al-Quranul Karim di surat Al-Isra di ayat keempat difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Isra di ayat keempat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina fil kitabi wal qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marotain wala ta'luna uluwan kabiro. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Israil di ayat keempat, wa qadaina ila bani Israil, udah aku tetapkan untuk bani Israil fil kitabi, di dalam kitabku, la tufsiduna fil ardi, la tufsidu fil ardi marotain, mereka akan mengadakan melakukan kerusakan di bumi yang kedua kali, wala ta'luna uluwan kabiro. Jadi katakan, dan mereka akan hadir dengan kesombongan yang sangat besar. Dan para ulama meyakini bahwasanya kerusakan yang dilakukan oleh Israel saat ini di Palestina ya, bahkan Gaza sudah hancur, kota Rafah juga sekarang jadi incarannya Israel gitu kan, diyakini adalah kerusakan kedua yang terjadi kedua gitu kan. Para ulama, sebagian besar ulama meyakini kerusakan yang kedua. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Isra juga, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia akan membuat Bani Israel ketika dari kerusakan yang pertama dia ditaklukkan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kemudian menjadi kelompok yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi dengan harta kekayaan, dengan anak keturunan, dan mereka akan menjadi kelompok yang besar. Dan setelah itu mereka melakukan kerusakan yang kedua tadi. Seperti yang kita tahu, yang korban jiwa sekarang warga sipil dan anak-anak wanita di Palestina itu sudah hampir mencapai 28.000. Ini luar biasa sekali. PBB juga nggak berkutik karena setiap akan melakukan intervensi dengan resolusi PBB selalu diveto oleh Amerika Serikat. Yang jelas gitu kan, setelah kerusakan yang kedua akan datang, diberitakan di surat Al-Isra juga, hamba-hambanya Allah yang lain, dan mereka akan memasuki masjid-masjid nanti di wilayahnya Israel gitu kan, seperti ketika pertama kali mereka memasuki dulu gitu kan. Artinya memang yang perusakan pertama sudah terjadi dulu kan, sampai kemudian bangsa Bani Israel terusir ya, sebagian besar kan diaspora ke Eropa, dan mereka akan menghabiskan sehabis-habisnya nanti. Itu diberitakan, artinya memang fasenya ini memang kalau kita lihat, saya lihat dari ayat tersebut, ini kerusakan yang kedua teman-teman. Dan kalau udah kerusakan yang kedua, akan datang hamba-hamba, janjinya Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quranul Karim adalah akan datang hamba-hambanya yang lain, akan yang nanti juga menghancurkan sehancur-hancurnya. Artinya memang saat ini sepertinya juga kerusakan yang kedua, dan saya yakin ini adalah fase akhir zaman itu kan, kita ya gitu kan. Karena memang banyak memang tanda pertandanya itu kan. Yang jelas teman-teman, pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika nanti Dajjal akan muncul gitu kan, agar selamat dari fitnahnya Dajjal, kita harus berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tasyahud akhir. Sebelum salam kita bermohon 5 permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Dilanjut kemudian salam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung padamu, min azabil qabri, dari azabnya kubur, wa min azabin nar, dari azabnya neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari cobaan, dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian, wa min fitnatil masihil dajjal, dan juga dari fitnahnya si dajjal ya gitu kan.
gitu. Dan kemudian pesan dari Rasulullah SAW yang lain dalam salah satu hadisnya yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, manghafidho asroh ayati min awalin suratil kafi usima minad dajjal. Barang siapa kemudian hafal daripada 10 ayat daripada awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Nah itu teman-teman, apalagi jadi ya, hafalkan 10 surat awal daripada surat Al-Kahfi, 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi. Insya Allah kita terlindung dari fitnahnya Dajjal. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat gitu kan. Dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.